Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita mulai dulu dengan perkenalan. Jadi nama saya Rifda Atia Haris, selaku tester yang akan memberikan saudari instruksi terkait pengerjaan tes kali ini. Mungkin saudari juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifda Haris dan merupakan mahasiswi psikologi. Jadi sebelumnya saya izin untuk merekam selama pengerjaan tes pada kesempatan kali ini. Apakah diizinkan? Oke, jadi saya akan bagaimana Rifda, saudari hari ini bagaimana perasaannya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini sudah sarapan belum? Sudah. Jalan kesini macet tidak? Tidak. Oke, jadi lancar. Jadi saya harap selama pengerjaan kita bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Sebelumnya mungkin kita menyepakati bersama aturan sebelum kita memulai tes. Jadi selama pengerjaan saudari dilarang untuk keluar. Jadi sebelumnya kalau memang saudari punya keperluan di luar, saya izinkan sebelum kita mulai. Apakah tidak ada? Oke. Jadi nanti saat kita mengerjakan tesnya itu dilarang untuk mencoret buku tes. Sudah dimengerti? Iya. Oke. Jadi di sini kita akan mengerjakan 2 tes. Masing-masing tes memiliki waktu. Jadi, tapi saya tidak akan menyebutkan berapa lama kita mengerjakan. Jadi, saudara diminta untuk mengerjakan dengan cepat. Oke? Tapi sebelum kita memulai, apakah saudari memiliki pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi kita langsung saja mulai. Di sini ada JLPD. Sebelumnya silahkan saudari memisahkan antara buku tes dengan lembar jawaban. Oke, jadi silahkan saudari menuliskan identitasnya terlebih dahulu. Baik kak, bos. Sudah? Silakan dibuka buku tesnya. Oh, ini bisa tulis sini di bagian nomor. Silakan dibuka buku tesnya. Oke, jadi di sini adalah halaman pertama, yaitu tes pertama. Jadi saudara diminta untuk jangan membalikkan kalau belum ada instruksi. Jadi saya akan membacakan instruksinya. Jadi di sini saudara diminta untuk membandingkan pasangan nama-nama. Jadi yang contoh pertama yaitu yang pertama, saudari bisa mengatakan? Johan Afandi. Yang kedua, Johan Afandi. jadi kedua nama tersebut sama. Karena itu coretlah pada lembar jawaban di belakang contoh 1 huruf S. Jadi S itu sama, D itu kalau dia berbeda, tidak sama. Mengerti? Mengerti. Oke, jadi yang pertama silakan dicoret S. Oke. Yang kedua latihan contoh 2 yaitu ada, bisa dilihat? Readers Digest. Yang kedua, Readers Digest. apakah contoh ini sama atau tidak? Tidak. Silahkan dicoret di bagian contoh. Nah, sekarang latihan di nomor 3, 4, 5 dikerjakan di bagian ya. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Ini dua-duanya ya, dua-duanya Yang mana? antara ini sama ini sama ini. Iya, iya. Jadi kita lihat keseluruhannya, dia sama atau dia berbeda. Oke?
Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan di balik lembar berikutnya. Dimulai dari Sky. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salisha Manfatia. Sebelum itu kami ingin saya juga di sini meminta izin untuk melakukan suara selama tes berlangsung. Terus yang akan kita lakukan untuk hari ini itu dua tes. Buka pada halaman selanjutnya. Tolong didengarkan baik-baik. Di sini saya akan membacakan instruksinya dan saudari bisa ikut Untuk membacakan. tes pertama itu, saudara diminta untuk membandingkan pasangan nama-nama Saudara yang dimana saudara diminta contoh pertama. Jadi di sini untuk mengerjakan tes bagian ini saya akan memberikan Baca di samping. Langsung baca. saya akan memberikan kertas untuk mencatat. Tapi sebelum itu saya memberitahu bahwa untuk mencatat itu tidak boleh di atas buku soal. Kedua nama tersebut sama. Jadi karena itu coba ada limit jawaban Untuk tiap-tiap soal telah diberikan beberapa jawaban. Satu di antaranya ialah benar dan tugas saudari ialah menguji jawaban yang benar itu dan mencari huruf yang menunjukkan jawaban itu pada lembar yang jawaban. sama. Silakan perhatikan contoh satu. Jawabannya 9 Sini datanya. sebelum itu 9 kurang 4. Jawabannya adalah maka dari itu jawabannya yang benar ialah 5. Karena itu pada lembar jawaban untuk contoh satu huruf C harus disyarat. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada jumlahkan. Oke. 2 ditambah 4 jawabannya adalah 6. Jawaban yang betul ialah 6. Pada kalau jawaban angka 6 tidak ada culikan, tidak ada jawaban, tidak ada angka 6 pada masing-masing dengan jawaban kan. Dalam hal ini E merupakan jawaban yang benar. Oleh karena itu untuk contoh 2 huruf E harus dicoret karena dia tidak memiliki jawaban di antara A sampai E, maka jawaban E yang yaitu selain di atas itu yang dicoret. untuk pertama itu Ada pada kami. Jadi, semisal dia tidak ada jawabannya di antara A, B, C, D, E, maka jawabannya itu adalah itu Nah, sekarang coba soal 3 dan 4. Coba untuk kerjakan soal 3 dan 4. Cara kerjanya sama seperti contoh soal 1 dan 2. Perhatikan apa yang dikerjain.
Kalau begitu, silakan buka nomor selanjutnya. Anda bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Tolong perhatikan nomornya sesuai dengan nomor sebenarnya. Cenci. Berarti? Oke, silakan catatkan pensilnya. Silakan dibuka ke halaman berikutnya. Jadi ini adalah tes kedua. Kita baca sama-sama instruksinya. Saudara menghadapi soal-soal hitungan. Untuk tiap-tiap soal telah diberikan beberapa jawaban, satu diantaranya ialah benar. Tugas saudara ialah memilih jawaban yang benar itu dan mencoret huruf yang menunjukkan jawaban itu pada lembar jawaban. Apakah dimengerti? Mengerti. Oke, jadi yang pertama, latihan contoh pertama, kurang-kurang 9 kurang 4 itu berapa? 5. Jadi bagian C untuk nomor 1 dicoret. Oke. Yang kedua, jumlahkan 2 tambah 4 itu berapa? 6. Jadi silahkan dicoret selain di atas. Oke, untuk yang ketiga kalikan 4 dikali 2. 8. Oke, silahkan dicoret C. Untuk nomor 4, 6 dibagi 3. 2. Sejauh ini apakah saudari sudah mengerti terkait instruksinya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Silakan dibalikkan lembar jawabannya dan dimulai dari sekarang. Kan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Selaku mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar yang akan kembali menjadi tester Anda pada hari ini. Boleh diperkenalkan kembali namanya?
Kalau salah bagaimana jawabannya? Dicoret ini. Bagaimana kabarnya Ya, hari ini? Perjalanan tadi bagaimana? Sudah sarapan menuju ke sini? Oke, alhamdulillah. Jadi saya harap tes ini berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk pada tes kali ini kita akan melakukan tes yang namanya tes bakat. Berbeda dengan sebelumnya ya, kita akan mengukur intelligensi. Sekarang kita akan mengukur yang namanya bakat Anda sendiri. Dari paham. Di sini akan berlangsung selama beberapa menit dan Anda diminta untuk mengerjakan tanpa ada distraksi apapun seperti ke WC ataupun bermain HP atau sebagainya. Jika Anda ingin berekspresi itu silakan sampaikan. Oke, karena tidak ada, kita langsung saja mulai tes sekarang. Sebelumnya saya mau bertanya. Di tes dulu ini Silakan menghadapi dituliskan soal-soal istilah. Lalu yang tiap soal diberikan beberapa jawaban. Satu di antaranya yang benar. Tugas saudara ialah memilih jawaban yang benar dan mencoret huruf yang memasukkan jawaban itu ke dalam jawaban. Identitasnya. Ini kita akan membaca. Seperti contoh itu soal Di informasi. sini, saudara Karena ini melihat benda-benda yang dibuat dari sen. Coba lihat contoh. Gambar di sebelah kiri merupakan sebuah potongan yang nyata. ada contoh Dari setiap itu menunjukkan batas-batas di mana sel tersebut terletak. Nah, di sebelah kanan nampak gambar dari empat benda. Saya memberikan informasi soal sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu aturan-aturan dari tes ini pada ada cara pengisian dari lembaga ini silakan Bahwa dicoret satu kali hanya benda jika ada yang dapat dibuat dengan melipat tes potongan silakan dicoret dua kali dan diisi dengan mencoret satu kali ke jawaban berikutnya. Jadi sesuai dengan batas alat yang ada ada. jawaban dengan coretan Berdasarkan itu putus karena itu pada nomor jawaban nah aturan lainnya yaitu jangan dicoret soal yang berisi contoh apa? Yang contoh satu tes satu. huruf D. Di sini untuk satu Anda diminta untuk membandingkan pasangan nama. Jadi ada dua nama yang berbeda atau sama. Anda diminta untuk menjawab apakah Gambar di kedua sebelah kiri nama merupakan tersebut potongan sama sel atau lain yang beda. berbeda. Kalau sama silakan Perhatikan tes. gambar-gambar Kalau A, tidak B, silakan C, dicoret. D. B. Silakan pilih Hanya dari yang dapat dibuat dari gambar tersebut, yaitu dengan silakan diisi hidung di dulu kolom dan melipat potongan jawaban sel dari tersebut. soal tersebut. Oleh karena itu, contoh dua huruf C harus Berhenti. Oke. Sebelumnya bagaimana perasaannya ada sejauh ini? beberapa soal latihan. Nah, Beda menghadapi tes kedua. Oke. Selesai pada nomor jawaban. Silahkan geser sampai tes berikutnya. Jawab contoh 3, 4, dan 5. Sesi itu banyaknya jadi ada Selanjutnya di sini ada tes ketiga. Jadi instruksinya mari kita baca sama-sama. Jadi di sini saudara menghadapi tugas untuk melihat benda-benda yang dibuat dari seng. Jadi lihatlah contoh pertama. Di sini ada kerangkanya. Di sini saudara diminta untuk memilih yang manakah bentuk apabila ini dilipat, bentuk manakah yang paling sesuai untuk nomor 1. D. Oke, D. C.
Jadi bagian D di lembar contoh dicoret. Kalau yang tadi. Karena bentar ada lagi hitung. Contoh kedua sama seperti instruksi sebelumnya. Silakan saudari memilih bentuk yang paling sesuai apabila kertas ini dilipat. C. Kenapa seperti itu? Oke. Jadi maka nomor 2 pada bagian contoh dicoret. Oke, silakan dibalik lagi. Oke, sini ada contohnya lagi. Silakan saudari mengerjakan sesuai dengan instruksi sebelumnya. Bagian 3, 4, dan 5 di bagian contoh. Nah, silakan Anda mengerjakan semampu Anda dimulai dari sekarang. Oke. Sejauh ini apakah saudari sudah mengerti terkait instruksinya? Tidak ada pertanyaan? Maka dari itu silakan dibalik dan dimulai dari sekarang. Untuk tes ketiga itu di sini saudara akan menghadapi tugas untuk melihat benda-benda yang dibuat dosen. Dimana gambar di sebelah kiri merupakan sebuah potongan yang menunjukkan garis yang terputus itu menunjukkan batas-batas di mana sel tersebut dilipat. Di sebelah kanan nampak gambar dari 4 benda titik A, B, C, dan D. Perhatikan bahwa hanya benda D yang dapat dibuat dengan melihat potongan yang di sebelah kiri. Sesuai dengan batas-batas yang ada. Coba lihat contoh yang kedua. Ini kanan coba.
kita untuk mengerjakan soal-soal matematika dasar yang mungkin bisa dilihat di buku soal. Silakan diperhatikan terlebih dahulu contohnya. Silakan dikerjakan untuk contoh soalnya yang bagian saya. Apa Anda sudah paham untuk soal ini? Kita akan mulai untuk tesnya. Langsung saja aturan sama seperti tadi, dan nilainya itu sekarang kita A sampai B. Silakan dikerjakan. Apa Anda untuk kertas sekarang? Selanjutnya kita akan masuk ke subtes keempat. Silakan Anda dengarkan, saya akan membaca instruksinya dan Anda boleh ikut membacanya. Di sini, saudari diminta untuk menulis dua kata yang artinya paling sama atau paling berlawanan. Kita mulai saja tesnya. Oke, nanti lihat contoh saya. Di sini terdapat beberapa pengajaran. Dan geser ke halaman berikutnya. D luas, C kering, D lompat. Oke, di sini kita masuk ke tes 4. Kita sama-sama membaca instruksinya terlebih dahulu. Jadi saudara diminta untuk memilih dua kata yang artinya paling sama atau paling berlawanan. Silahkan dilihat contoh pertama. Ada A besar, B luas, C kering, D lambat. Yang manakah kata yang paling sama atau yang paling berlawanan di antara 4 pilihan tersebut? A dan B. A dan B. Kenapa seperti itu? Sama. Sama. Oke, jadi terdapat kesamaan antara besar dan luas. Silakan dilihat contoh kedua. Ada A bosan, B setia, C kuno, D hianat. Di antara keempat pilihan ini, yang manakah kata yang paling sama atau yang paling berlawanan? B sama D Kenapa seperti itu? karena berlawanan. Oke, jadi setia dan hianat itu adalah kata berlawanan. Oleh karena itu, contoh huruf B dan D disilang pada lembar jawaban. Jadi yang pertama, maaf, silakan dicoret dulu yang B dan A. Di sini. Apa jawaban? Nggak apa-apa. Contoh soal nomor 2. Nanti di sini disilang saja kalau merasa salah ya. Oke, Setia selanjutnya dan hianat. ada contoh selanjutnya yaitu A halus, B betul, C salah, D salah. Betul salah. B dan C. Dan D Silakan dicoret di bagian contoh. pada lembar jawaban. Yang keempat A buka, B jatuh, C belah, D Di akhir. bawah ini menyusun beberapa soal. C dan D. Jadi sama Oke, silakan di sudah juga diminta untuk mengerjakan terlebih dahulu soal yang nomor 5 silakan ditulis di bagian bawahnya. dua kata yang sama, Oke. atau hampir sama artinya, atau yang berlawanan artinya. Coretlah pasangan huruf C dan D. Silakan dicoret. Sudah mengerti sejauh ini? Oke, jadi silakan dibuka ke halaman berikutnya. Tes dimulai dari sama sekarang. saja, bisa jadi yang artinya berlawanan. Seperti itu. Cara mengerjakannya pun sama, cara mengoreksinya pun sama. Kalau misalkan ada jawabannya ini juga, silakan ditambahkan dan sambungan. Jadi wajib jawabannya. Boleh mungkin dihitung kerjakan soal latihan 3, 4, dan 5 pada bagian contoh. Karena di sini cuma 4, maka tambahkan ini nomor 5, terus tulis ABC terus.
telah mengerjakan soal 3, 4, dan 5. Kalau video ini sudah dapat dipahami. Nomor 3 jawabannya apa? B dan C. Tadi nomor 3? Ini nomor 3. Oh, nomor 3. B dan C. B dan C. Nomor 4 C dan D. nomor 5 A dan C. Terus jadi sudah dimengerti? Mari Silakan buka halaman selanjutnya. Saudara diminta untuk memilih 2 kata yang artinya paling Boleh, sama saudara atau dikerjakan paling mulai dari berlawanan. sekarang. Tadi kata contoh seperti kata contoh pertama. Menurut kami yang mana jawabannya? Oke, selesai. Silakan dibalik lembarnya. Silakan dibalik juga lembar soalnya. Kita lanjut ke subtes yang ketiga, di mana subtes ini Anda diminta untuk menentukan jawaban di mana jawabannya itu adalah uang yang dibentuk dari jaring-jaring yang terdapat di soal. Silakan dilihat contohnya terlebih dahulu. Sampai sini paham? Silakan dikerjakan di contoh soal. Silakan dikerjakan juga dulu. Saya rasa Anda sudah paham dengan soal kali ini, atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke. Kalau tidak ada, kita langsung saja untuk memulai subtes kali ini. Silakan. Berhenti. Oke. Silakan dibalik ke lembar berikutnya. Oke. Jadi ini adalah tes ke-6. Jadi mari sama-sama kita membaca instruksinya terlebih dahulu. Jadi saudari menghadapi persoalan-persoalan hitungan. Untuk tiap-tiap soal telah diberikan beberapa jawaban. Tugas saudari ialah memilih jawaban yang betul dan coretlah huruf dari jawaban tersebut.
kita lihat contoh yang pertama. Jadi di sini satu bagian pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu setengah jam. Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 jam? 4. Satu benda betul betul. Ya 16. Dan maka dari itu di bagian contoh silakan dicoret C. Selanjutnya, Johan menggunakan 1/6 dari gaji mingguannya untuk makan. Seminggu ia terima 4.740 rupiah. Berapa rupiah yang ia gunakan untuk makan? Kurang dari itu. Oke, silakan dicoret bagian E di contoh. Sebelum kita bergeser ke halaman berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah. Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, silahkan dikerja bagian soal dimulai dari sekarang. Tidak ada yang contohnya. Iya, tidak ada aja. Langsung dimulai. Silakan buka halaman selanjutnya dan kita akan memasuki bagian terakhir dari diskusi ini. Nah, kita akan masuk bagian 5 garis tugas 5. Di sini saya akan membacakan instruksinya, tolong saudara dengarkan dan juga ikut membaca dalam hati instruksi yang akan saya bacakan. Di Enggak. sini Tidak ada di sini. persoalan-persoalan Di sini, di sini. Jadi saya akan kembali memberikan soal lembar catatan kepada saudara jika saudara ingin mencatat untuk menjawab soal ini. Untuk tiap-tiap soal telah diberikan beberapa jawaban. Oke. Tugas saudari adalah memilih jawaban yang betul dan coretlah huruf dari jawaban tersebut, sama seperti sebelumnya yang soal tugas ini. Silakan perhatikan contoh pertama atau contoh 1. Satu bagian pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu setengah jam. Berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 8 jam? Di sini ada pilihan jawaban A sampai B digunakan ke 8, B 10, C 16, D 24, E selain di atas. Jawabannya adalah C 16. Jawaban yang betul ialah 16. Oleh karena itu, pada lembar jawaban, huruf C harus dicoret untuk jawaban. Nah, sekarang silakan perhatikan contoh 2. Johan menggunakan 1/6 dari gaji mingguannya untuk makan. Seminggu ia terima 4.740 rupiah. Nah, berapa rupiah yang ia gunakan untuk makan? Jawabannya adalah A 520 rupiah, B 690 rupiah, C 750 rupiah, D 760 rupiah, D selain di atas. Jawabannya adalah Selain di atas. Ada bagi itu 790 rupiah. bagaimana cara dapatnya? 790 rupiah. Jadi jawaban yang betul ialah 790 rupiah. Dan karena jumlah ini terdapat yang menggunakan dalam hal ini, merupakan jawaban yang benar dan pada lembar jawaban E harus dicoret untuk contoh 2. Akan dicoret?
tes yang keempat, Anda Silakan balik diminta ke halaman untuk selanjutnya. sebuah kata yang artinya paling sama atau paling berlawanan. Silakan ditunjukkan oleh saya. Anda boleh mengerjakan soal-soal dan jawab di bagian sini. Silakan Ya, dikerjakan dari di kertas jawaban di atas soal. Silakan bacakan. Tes ini itu saudara akan menghadapi tentang persoalan-persoalan yang kita di mana untuk tiap-tiap soal kita diberikan beberapa jawaban. Kelas kami diantar untuk memilih jawaban yang betul dan mencoret huruf dan jawaban tersebut. Seperti pada contoh pertama itu satu bagian pekerjaan dapat disingkirkan dan menghilang. Beberapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam bagian. Silakan ditambahkan contoh soal. Ini sudah paham? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Langsung saja kita mulai untuk subtes yang keempat. Berhenti. Oke, jadi semua tes dari GATB telah selesai. Sebelum kita lanjut, bagaimana perasaannya saudari Rifda? Pusing. Mau langsung lanjut? Oke. Silakan diletakkan lembar jawabannya di dalam soal. Oke deh. Udah mau jadi ke toilet dulu? Selanjutnya di sini ada tes selanjutnya itu tes FACT. Ya di sini ini merupakan tes penilaian dan pemahaman. Silakan dibuka tesnya.
Silakan dipisahkan dulu lembar jawabannya, ditutup dulu ininya. Terus isi dulu identitas. Apa ini? Oh, psikolog ya? Iya. Sudah. Soalnya silahkan dibuka. Ya. Ya. Oke, mari kita sama-sama baca dulu terkait petunjuk pengerjaan tes FACT. Jadi dalam tes ini, tiap-tiap soal didahului oleh bacaan singkat. Pahami dahulu bacaan itu, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dengan isi bacaan di atasnya. Jadi silahkan diperhatikan contoh pertama. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Noto dan Widakdo sedang membicarakan Dharma Wisata Serikat Sekerja yang akan diadakan pada hari Sabtu. Noto menawarkan diri untuk menjemput Widakdo dengan keluarganya dan membawa mereka ke tempat Dharma Wisata. Tetapi Widakdo mengatakan bahwa pada hari itu biasanya dia mendapat giliran tugas dari jam 12 sampai jam 7, sehingga ia tak mungkin dapat pergi sampai sore hari. Jadi menurut saudari dari bacaan tersebut, silakan dibaca soal nomor pertama. Yang manakah dari keempat pilihan ini yang paling cocok? Noto dan Widakdo. Oke, silakan dicoret di bagian nomor 1. Jadi silakan dilihat di sini ada pilihan A, B, C, D. Silakan ini adalah pilihannya. Jadi saudari mencoret di nomor-nomor ini sesuai dengan di atas, oke? Mencoretnya dengan Dicoret ini saja. bagaimana? Lurus ini. Ini Iya. Oke. Silakan dibaca nomor 2 sesuai dengan bacaan ini. atas dasar keterangan bacaan nomor 7. Silakan dibalik soalnya. Untuk tes yang ke-6, D. Oke, silakan dicoret bagian ini. saudara Sebelum kita mulai, sudah mengerti Maki terkait petunjuknya? Betul yang jawabannya. Iya. Mengerti lagi? Ya. Oke. Silakan dibalik bacaannya dan dimulai dari sekarang. Jadi di sini ada waktunya Rifda, jadi silahkan dikerjakan secepatnya. Oke? Ini di sini ya. Silakan kerjakan dulu. Iya, ini di sini. Untuk tes kali ini, apa ada pertanyaan sebelum kita mulai? Silakan pergunakan kembali kertas kosongnya untuk mencari jawabannya. Oke, kita akan mulai. Saya akan mulai dan silakan mulai.
Selanjutnya tadi jawaban itu dia termasuk tes bakat. Jadi selanjutnya kita akan melakukan tes bakat yang lain yaitu FATB. Jadi ini adalah tes penilaian dan pemakaman. Sebelum kita masuk ke pelatihan tes, boleh tolong diisi dulu identitas terlebih dahulu. Oke, sudah. Itu sebentar. Oke, kalau begitu silakan buka lembar soalnya. Di sini saya akan membacakan instruksinya terlebih dahulu. Anda bisa ikut membacanya, tapi dalam hati. Di sini saya akan membacakan video. Dalam tes ini, tiap-tiap soal didahului oleh bacaan singkat. Pahami dahulu bacaan itu. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dengan isi bacaan di atas. Nah, coba perhatikan sebelumnya, diperhatikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Pahami dahulu bacaan. Dia Ini salah satu jawaban yang paling cocok dengan akan nomor seperti isi ini. bacaan. Tetapi cara jawabnya pun itu sesuaikan dengan huruf yang ada di atasnya. Jadi misalkan jawabannya A, coret yang ini. Misalkan jawabannya B, coret yang ini. Dan cara coretnya pun sama, sebenarnya bisa garis miring atau bisa diisi lebih memperhatikan waktu lebih di garis miring saja. Dan untuk mengoreksi jawabannya pun sama, bisa diberikan tanda sama dengan seperti itu. Oke, sudah dapat dipahami? Sekarang silakan baca bacaannya terlebih dahulu. Bisa dibaca dengan suara. Silakan baca soal nomor 1. Karena ini tidak ada soal contoh, maka aku tidak Dharma wisata itu diadakan oleh Jogja. Silakan beri garis ada jawaban yang benar. Sudah. Untuk begitu, silakan lanjut pengerjaan nomor 2 hingga selesai. Dan misalkan ketika Anda sudah selesai mengisi semua jawaban, silakan bilang kepada saya bahwa Anda sudah selesai. Silakan bisa dimulai dari sekarang.
sudah untuk subtes atau tes kali ini, dan masih ada tes selanjutnya setelah ini. Dan sebelum kita lanjut, mungkin Anda ingin ke toilet dulu. Setelah ini ada kelas jam masih bisa. Oke, kita lanjut saja ya. Saya terlebih dahulu menemukan kelas akan diisi terlebih dahulu untuk identitasnya. Silakan dikosongkan. Selesai. Silakan. Dalam tes ini setiap soal dibagi pada bacaan singkat. Pahami dahulu bacaan itu, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dengan isi bacaan di atasnya. Nah, silakan diperhatikan soal di bawah ini. Silakan dibaca terlebih dahulu bacaannya. Silakan dikerjakan di rumus satu dan ya, cara menjawabnya itu silakan dicoret 10 kali untuk angka 0 yang di bawah A, B, C, dan D. Sampai di sini Anda paham untuk oke. Nah, Anda sudah paham untuk aturan dari tes ini sama dengan sebelumnya. Anda dilarang kelas untuk mencoret buku soal dan silakan kerjakan dengan secepatnya, setepatnya, dan seteliti mungkin. Oke, silakan dimulai.
Sudah selesai? Sudah tidak ada yang mau diubah? Kalau sudah selesai, silahkan disisipkan ke dalam buku tes. Selanjutnya adalah tes terakhir. Silahkan dibuka dulu buku tesnya. Oke, jadi silahkan diisi dulu terlebih dahulu bagian identitasnya. Oke, silahkan dibuka buku tes. Oke, jadi mari sama-sama kita baca dulu bagian petunjuk. Jadi tiap-tiap soal dalam tes ini menyajikan kepada saudari 3 macam susunan kalimat untuk menyatakan isi pikiran yang sama. Jadi tugas saudari adalah membaca ini terlebih dahulu. Memilih salah satu pernyataan yang paling baik, yaitu pernyataan yang paling tepat, paling jelas, dan paling lancar. Yang kedua, saudari diminta untuk memilih salah satu yang paling jelek, yaitu yang paling tidak tepat, paling tidak jelas, dan paling kurang lancar. Sebelumnya sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Pilihan saudari itu harus saudari isikan dalam lembar jawaban. Jangan membuat coretan apapun dalam buku soal ini. Jadi sebagai contoh untuk mengerjakan, silakan saudari melihat soal nomor 1 pada halaman 2 dalam buku soal ini. Dari 3 susunan kalimat itu, pernyataan C, silakan dilihat. Sini ada pernyataan, ada 3 pernyataan. Silakan dibaca terlebih dahulu.
dari A, B, dan C. Diucapkan. Iya, siap. Untuk menuruti nasihat dokter, saya telah menuruti makan macam-macam makanan, tetapi tidurnya saya masih belum dapat. Oke. Yang kedua, nasihat dokter telah saya turuti dengan memakan macam-macam makanan, tetapi saya belum juga dapat tidurnya. C. Saya telah makan macam-macam makanan menurut nasihat dokter, tetapi saya masih belum juga dapat tidurnya. Oke, menurut dari ketiga pilihan ini, yang mana yang paling benar, yang paling lancar kalimatnya? Yang paling benar. C. C. Kalau yang paling buruk? Silakan tuliskan dulu di lembar jawaban sementara. Jadi di sini ada B dan J. Silakan dicoret bagian nolnya itu untuk pilihan yang kita pilih. Misalnya tadi kita pilih C untuk yang paling benar, silakan dicoret bagian D di C. Tadi di sini kita pilih yang paling buruk yang mana? A. Oke, silakan dicoret bagian D. Jadi nanti ada salah satu darinya yang tidak ada sama sekali coretannya. Oke, jadi kita kembali. Jadi dari 3 susunan kalimat itu, pernyataan C adalah yang paling baik, sehingga dalam lembar jawaban silanglah bulatan di belakang huruf B yang artinya baik. Jadi yang paling benar di bagian sini adalah C, yang untuk nomor 1 sudah benar. Dan yang paling buruk yaitu A, jadi sudah benar di oke. Nah, sampai saat ini sudah dimengerti? Oke. Apabila sudah dimengerti, silahkan saudari mengerjakan dari sekarang. Nanti bilang Ki kalau misalnya sudah selesai, nah. Oke. Jadi di depan saudari ini merupakan jenis tes seperti yang kedua ya. Ini merupakan jenis tes. Tapi sebelum itu di sini ada Ini salah satu pernyataan yang paling tepat, pernyataan yang paling tepat, paling jelas dan paling dan bagian yang salah, satu yang paling jelek
Kemudian yang kedua yaitu tugasan yang kedua yaitu memilih salah satu yang paling jelek, yaitu yang paling tidak tepat, paling tidak jelas, dan paling kurang lancar. Jadi di sini akan bentuk suatu bentuk satu yang mana tadi satu yang keduanya yang kedua. Pilihan Anda itu harus Anda isikan dalam lembar jawaban dan jangan mempercoretkan apapun dalam buku surat ini. Nah, sebagai contoh untuk mengerjakan, lihat soal nomor 1 pada halaman 2 dalam buku soal. Bagaimana baik itu artinya baik. Kenyataan yang paling jelek adalah kenyataan buruk. Coba dibaca dulu. Silakan setelah belakang huruf C. Sudah? Dari 3 susunan kalimat tersebut, pernyataan C adalah yang paling baik. Selanjutnya dalam lembar jawaban, silakan gunakan di belakang huruf B. Jadi B itu artinya baik. Kita bisa. Tadi nomor 8 misal, dia di sini ada B, J. Nah, ini ada lingkaran di masing-masing di satu nomor. Jadi karena tadi yang disebutkan di sini bahwa jawaban C adalah yang paling baik untuk soal nomor 1, maka yang dicoret adalah di mana? Di mana yang dicoret? Di bulatan ya. Oke, lanjut. Pernyataan yang paling jelek adalah pernyataan huruf A. Karena itu, dalam lembar jawaban silakan bulatan di belakang huruf J. Yang artinya jelek. Ya, jadi kalau berdasarkan ini tadi jawabannya yang paling jelek kan itu tadi A. Di mana ini? Ya. Nah, sejauh ini sudah dapat dipahami cara pengisian jawabannya. Jadi karena di sini diminta yang baik sama benar, berarti di antara tiga ini ada salah satu yang tidak akan diisi. Terus yang tidak akan diisi. Oke? Lanjut. Nah, lanjutkan mengerjakan soal-soal berikutnya. Di sini waktunya sangat terbatas sehingga Anda harus bekerja seketika-ketika untuk dapat menyelesaikan soal-soal berikutnya dalam waktu yang paling. Salah saja kalau Anda ragu-ragu pernyataan mana yang paling baik atau paling jelek. Kemudian lanjutkan dengan soal-soal berikutnya. Oke? Bisa dibalik. Tadi kan kita sudah mengerjakan soal nomor 1. Sekarang silakan Anda boleh mengerjakan untuk soal nomor 2 dan seterusnya. Kerjakan dalam sebaliknya mulai dari
kembali. Silakan dilanjutkan persoalannya. Nah, untuk tes kali ini, tiap-tiap soal dalam tes ini menyajikan kepada Anda 3 macam susunan kalimat untuk menyatakan isi pikiran yang sama. Tugas Anda adalah memilih salah satu pernyataan yang paling baik, yaitu pernyataan yang paling tepat, paling jelas, dan paling lancar. Dan memilih salah satu yang paling jelek, yaitu yang paling tidak tepat, paling tidak jelas, dan paling kurang lancar. Mungkin bisa di misalkan untuk contoh soal pertama, untuk menelusuri naskah tugas saya telah menggunakan di sini terdapat 3 pernyataan yang memiliki isi yang sama. Silakan Anda mencari jawaban yang paling pernyataan yang paling tepat dan pernyataan yang paling tidak tepat. Bisa dikerjakan untuk soal yang pertama. Untuk cara mengisinya itu, misalkan Anda menganggap bahwa pernyataan A itu yang paling tepat, silakan dicoret untuk bagian A dan B. Untuk contohnya, yang kalau Anda menganggap misalkan C yang paling jelek, silakan dicoret di bagian C, bagian C. Sampai sini paham? Kita silakan dikerjakan. Hanya dua pernyataan, jadi ada satu pernyataan yang tidak dicoret. Silakan. Mungkin untuk soalnya itu cara mengisinya, silakan dicoret ya yang bagian bawahnya, dan itu untuk jawabannya itu yang paling tepat itu B, dan yang paling tidak tepat itu C. Jadi untuk setiap soal itu ada 1 B dan 1 C.
Jadi Sudah selesai? Apakah saudari sudah tidak ingin cek terlebih dahulu? Udah. Sudah dipastikan semua jadinya sudah soal sudah dijawab. Oke, silakan diselipkan ke dalam buku tes. Sudah dicek semua dengan jawabannya. Oke, karena semua tes sudah selesai, bagaimana perasaannya sudah menyelesaikan 3 tes pada hari ini? Lega. Lega. Kenapa? Lega akhirnya selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri, apakah saudari punya pertanyaan? Tidak. Oke, karena sudah semua tes kali ini sudah saya tutup pengerjaan tes. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya pokoknya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengerjakan 3 tes kali ini. Yang lumayan panjang waktunya. Oke, terima kasih Rifda.